Pertanyaan saya sederhana, siapa yang paling sering dimanipulasi, cowok atau cewek? Yang paling sering dimanipulasi cowok atau cewek? Fakta mengatakan cewek yang paling sering dimanipulasi. Bukan salah, karena cewek menilai sesuatu berdasarkan emosional. Sedangkan laki-laki menilai sesuatu berdasarkan rasional. Laki-laki itu kebanyakan gak punya emosi, laki-laki itu kenapa dia gak punya emosi? Karena dia punya tugas tertentu. Apa tugasnya? Nganterin anak perempuannya ketemu dengan laki-laki yang betul. Karena laki-laki lah yang tugasnya nanti untuk fit and proper test. Sehingga ketika datang seorang laki-laki pada anak perempuannya, maka dia tahu modus laki-laki itu kayak apa. Maka dia bisa melihat, contoh ya, saya kan pernah bandel. Dan saya kan pernah ngeliat orang-orang bandel. Maka ketika nanti suatu saat kalau ada yang ngelamar anak saya pasti saya akan membuat laki-laki itu susah. Paham gak sih maksudnya? Karena kita kan tahu modus-modusnya. Setidaknya modus-modus yang sudah kita ketahui itu kita bisa terapkan. Anak ini benar-benar atau tidak. Tadi yang penting bukan apa yang dia punya sebagai fisiknya. Tapi respons dia terhadap sesuatu. Itu yang kita lagi cari tuh. Contoh misalnya ya, kalau misalnya saya sebagai seorang bapak, kewajiban saya mengantarkan anak saya sampai pernikahan. Termasuk ngeliatin laki-laki ini modus atau tidak. Tadi playing victim kah, gaslighting kah dan segala macam. Maka kalau saya, contoh ya, yang bisa kita lakukan untuk mengenal orang, katanya Umar, ajak safar bareng. Kita ajak safar bareng, misalnya kemana? Pergilah kita ke gunung misalnya. Nah kita lihat tuh. Bagaimana dalam kondisi-kondisi tertentu dia ngerespons. Kalau responsnya bagus, setidaknya saya sudah punya referensi responsnya kayak gini. Karena orang-orang itu akan mengeluarkan sifat aslinya ketika dalam keadaan ekstrim atau dalam keadaan gak normal. Maka kita harus cari keadaan gak normal itu. Salah satu keadaan gak normal itu apa? Pergi safar. Yang kedua, datengin rumahnya. Rumah itu kan gak bisa bohong. Ya gak sih? Tapi dia udah rapi-rapi dulu Ustaz. Ya tapi serapi-rapi apapun kita bisa lihat kan. Bacaannya apa. Bagaimana kemudian cara dia interaksi dengan keluarganya. Adiknya gimana. Ya kan gak mungkin orang bisa baik dalam waktu 1 hari. Itu calon mertua gue mau datang. Kita jangan marahan ya. Mendingan gue gak usah di rumah. Kata kakaknya atau adiknya. Berarti kita tahu ribut dia. Nah kita kan bisa tanya kenapa lu ribut dan segala macam. Apa yang paling berharga bagi kamu dan seterusnya. Nah itu adalah cara kita untuk mengetahui. Pertanyaannya. Bisa nggak kita salah? Bisa. Tapi daripada kita nggak daripada kita nggak ngecek sama sekali, mendingan kita ngecek dan kita salah. Melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak itu tugasnya bapak, memilihkan maksudnya. Memilihkan calon yang benar kepada anak itu tugas bapak. Karena kalau ibu nanti kena manipulasi juga. Pertanyaannya sederhana, boleh nggak sih manipulasi istri? Boleh nggak sih manipulasi istri? Saya tuh bilang gini ya. Memanipulasi istri itu termasuk pahala kalau dilakukan oleh suaminya. Paham gak maksudnya? Manipulasi itu bukan cuma bohong loh. Memanipulasi itu adalah bagaimana caranya dia membuat istrinya melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak dia tanpa istrinya terpaksa. Itu kan manipulasi. Lah sekarang saya mau nanya nih, ada orang pacaran, ya kan ya? Terus kemudian mereka berzina nih. Terus apa kata cowoknya? Itu suka sama suka kok. Betul gak? Kata mereka suka sama suka. Kenapa bisa suka sama suka? Karena manipulasi. Pertanyaan saya sederhana, pas pacaran itu maksiat. Pacaran maksiat. Dia bisa membuat ceweknya melakukan sesuatu yang haram, suka sama suka. Kok bisa ketika mereka menikah ribut? Mana manipulasinya? Paham gak sih maksudnya? Oke, saya perjelas. Para cowok berapa lama sampai bisa membuat cewek itu melakukan apa saja? Berapa lama Pak? Gak pro nih bapak-bapak ini. Bahasa kalbu. Percaya gak percaya ya? Percaya gak percaya? Ada bandit-bandit di luar sana jual training. Dan saya tahu ada dan saya pernah konflik sama orang-orang ini. Jual training bagaimana caranya dalam waktu pacaran seminggu nyium ceweknya. Dan itu ada checklistnya, paham? Tahu checklistnya? Puji dia tiap hari, ya toh? Beliin dia sesuatu. Apalagi misalnya perhatikan apa yang dia suka. Tampillah dengan yang terbaik, jadikan kamu orang yang bisa diharapkan.
Lah pas nikah enggak lagi. Padahal justru manipulasi-manipulasi itu diperlukan ketika nikah. Paham enggak maksudnya? Dulu ketika membuat ceweknya mau berzina, itu effortnya luar biasa. Untuk ciuman perlu waktu 1 pekan. Untuk mau melakukan apapun buat dia perlu waktu berapa lama. Itu ada checklist-checklistnya yang harus diceklis sebelum dia meminta sesuatu yang haram itu. Gitu kan ya? Pertanyaannya, pas sudah menikah bapak-bapak punya checklist itu enggak? Punya checklist itu enggak kira-kira? Bapak-bapak kan cuma bisa komplain, keperluanku enggak dilayani di rumah. Tapi dia enggak membuat itu terjadi. Mereka lupa, cowok-cowok bajigur di luar sana itu punya checklist untuk mau membuat keharaman. Lah Anda membuat kehalalan, ya carilah checklistnya. Contoh, dari pagi dulu dipuji dulu. Kayaknya ibu cantik banget hari ini misalnya. Ah gombal lu, tapi kamu suka kan? Nah, misalnya. Terus siangnya, ini ada, kamu hari ini gak usah masak. Biar aku aja yang beli misalnya. Atau apalah misalnya. Udah ngerapin spray dulu gitu misalnya. Atau misalnya pakai wangi-wangian dulu. Ya segala macam, itu kan manipulatif. Tapi manipulatif yang baik. Bahkan di dalam rumah tangga Rasul ngajarin kalau bohong itu adalah untuk menjaga keutuhan atau emosional di dalam rumah tangga selama tidak mengarah kepada dosa. Bohong itu boleh. Contoh misalnya ya, makanan saya enak nggak Bi? Ini kan pertanyaan menjebak nih. Kita tahu masakannya asin, tapi ya juga jangan ngomong asin. Maka di dalam agama kita diajarin, masakanmu unik rasanya gitu kan. Padahal nggak jelas maksudnya gitu. Tapi ini kan mengatakan tidak yang sesungguhnya, bohong kan. Tapi bohong yang diperbolehkan oleh Rasulullah dalam rangka menjaga perasaan daripada istrinya. Ini kan manipulatif. Maka manipulatif itu nggak selalu salah kalau dilakukan oleh suami yang benar, jelas ya. Nah jadi balik lagi dalam pertanyaan ibu tadi. Gimana kita bisa melihat orang-orang itu manipulatif atau tidak. Atau misalnya dia punya sindrom atau tidak dan segala macam. Pertama itu tugas bapaknya. Yang kedua, kalau sekarang yang sudah dibiasakan adalah ini sudah tidak tabu lagi. Ngecek secara medis. Jadi memang benar-benar dicek secara medis. Jadi dicek secara medis ini kira-kira seperti apa calon pasangannya. Pertama dicek masalah-masalah kesehatan organ reproduksi, kesehatan mental itu semua bisa dicek. Jadi itu juga bisa dilakukan selain daripada tugas bapaknya. Kalau bapaknya nggak ada gimana? Ya udah kakaknya. Kalau kakaknya nggak ada gimana? Adiknya, itulah tugas laki-laki. Kalau nggak ada semua, ya coba cari ustadznya. Kira-kira seperti itu. Oke? Ada yang lain silakan. Oke, jadi gini ya. Ini kalau ada calon mertua, cewek bilang, ibunya bilang, ini nanti kita tinggal tunggu keputusan Abi. Itu sebenarnya yang mau dia katakan adalah biar nanti saya yang mempengaruhi Abinya. Karena nggak ada ceritanya cowok-cowok yang memutuskan tuh nggak ada. Yang mutusin ibunya. Jelas ya? Berarti harus diperhatikan adalah ibunya, bukan bapaknya. Walaupun tadi bapaknya akan melakukan fit and proper test. Dalam beberapa pernikahan yang saya coba untuk pandu beberapa murid-murid saya itu, ada pernah ibunya benar-benar marah betul. Dan tadinya yang sudah mau ta'aruf, sudah mau sukses, gak jadi. Tahu gak gara-gara apa? Gara-gara ibunya minta dibawain salak 5 kilo, yang dibawain 3 kilo. Itu kemana-mana itu. Tahu gak omongannya apa? Sekarang aja sudah tidak amanah, apalagi nanti. Ya Allah cuma kurang 2 kilo doang. Akhirnya kemudian saya coba bilang gini, coba kamu tanya sama calon mertuamu apa yang bisa saya lakukan supaya ibu ridho dengan saya. Nah itu pertanyaannya. Artinya apa yang bisa ibu lakukan? Jadi gini, setiap orang tua itu pasti akan mencoba untuk untuk meyakinkan diri mereka bahwasanya Mas itu adalah calon yang terbaik untuk anaknya. Maka pertanyaan yang bisa mempermudah mereka adalah, Ibu, Bapak, kalau ada yang bisa saya lakukan untuk biar Ibu dan Bapak lebih yakin bahwa saya serius dengan anak Ibu dan Bapak, kira-kira apa? Minimal itu. Setidaknya pertanyaan itu sudah menunjukkan niat baik. Ya kan ya? Nah, lalu kemudian ketika datang ke mertua, amalan-amalan sunnahnya apa? Ya mengetahui dia suka apa, itu amalan sunnahnya. Artinya gini, kalau kita sholat berkali-kali juga, kalau misalnya kita juga tidak
lovable bagi ibunya ya tetap aja dia gak suka. Gitu kan. Jadi gini ya, lihat ya, hati-hati. Setiap orang kalau sudah gak suka, apapun yang kita lakukan jadi masalah. Walaupun Anda tahajud berkali-kali atau Anda tahajud 100 rakaat, kalau ibunya udah gak suka, dia akan bilang ini, lihat tuh dia kerjaannya apa, sholat doang. Emang orang sholat bisa untuk ngasih makan kamu? Gitu. Paham ya? Artinya kalau orang sudah gak suka, semua perlakuan kita jadi masalah. Jadi apa yang disuka ibunya dulu? Maka pertanyaan itu bagus tuh tadi. Apa kira-kira yang lebih meyakinkan bagi ibu bahwa saya tuh serius pada anak ibu? Maka biasanya dia kasih tahu do and don't-nya seperti apa dan seterusnya. Nah itu jadi yang perlu kita lakukan adalah apa yang dia suka coba kita bawain. Apa yang dia mau coba kita untuk penuhin. Bapaknya juga sama. Bapak itu nggak akan pernah mudah untuk bisa melepas anak perempuannya. Jadi sampaikan pada bapaknya, Bapak memang jadi gini, Pak, Bapak selama ini kan sudah ngurusin anak Bapak sampai di titik ini. Nah, tolong ajarin saya gimana caranya saya bisa ngelanjutin. Jadi jangan sok tahu. Kebanyakan laki-laki datang sok tahu. Dia sok tahu tentang kebahagiaan yang bisa dia berikan buat anak orang. Padahal dia baru ketemu berapa lama. Yang paling tahu jelas bapaknya. Normal ya. Jangan ngomong bapak gue gak gitu. Jangan gitu. Ini bapak yang normal ya. Jadi coba tanya, ajarin saya gimana caranya untuk ngelanjutin bapak tadi. Nah mudah-mudahan bisa membuka pembicaraan tuh. Jadi itu Pak, Bapak selama ini seperti apa ngurus misalnya si adik atau si Mbak ini. Lalu kemudian seperti apa saya bisa melanjutkannya. Apa yang bagi Bapak penting bagi anak Bapak. Supaya dia tahu ternyata dia bukan kehilangan anak. Cuma dilanjutkan pendidikannya oleh orang lain. Kira-kira begitu. Nah, itu tips dan triknya itu. Oke baik kira-kira.